Halo, selamat datang di Cerita Naiko. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Kali ini Cerita Naiko akan membawakan cerita dengan berjudul Santet dari Pamanku. Oke, kita mulai saja ke ceritanya, jangan berlama-lama. Dalam sebuah keluarga, terkadang orang yang paling kita percaya justru menyimpan dendam yang tak pernah kita sadari. Malam ini, aku akan menceritakan sebuah kisah nyata tentang paman yang tega menyantap darah dagingnya sendiri. Aku, Andi, tinggal bersama ayah, ibu, dan seorang adik. Keluargaku sederhana, namun cukup bahagia. Pamanku, adik kandung ayahku, sering datang berkunjung. Awalnya biasa saja, tapi sejak ayahku mendapat warisan tanah dari kakek, paman berubah sikap. Enak ya, semua warisan jatuh ke tanganmu, Kak. Aku dapat apa? Dengan nada dingin. Kita bagi sama rata, Dik. Tapi butuh waktu. PH, aku tidak butuh janji kosong. Beberapa minggu setelah itu, rumahku mulai dipenuhi kejadian aneh. Ayah sering terbangun tengah malam, tubuhnya panas tapi dingin seperti es. Adikku bermimpi buruk berulang kali, selalu melihat sosok hitam di pojok kamar. Ibu menemukan paku berkarat dan bubuk hitam di bawah bantal ayah. Mas, ini apa? Siapa yang menaruh ini di bantalmu? Dengan nada gemeteran. Aku tidak tahu. Tubuhku makin berat, seakan ada yang menindih tiap malam. Nada lemas. Suatu malam, aku mendengar suara langkah kaki di atap rumah. Ketika kulihat keluar, hanya ada bayangan hitam melompat menghilang ke pekarangan. Keesokan harinya, tubuh ayah penuh lebam, seperti dipukul benda keras. Ia muntah darah. Semakin hari, keadaan ayahku memburuk. Dokter tidak bisa menjelaskan penyakitnya. Seakan-akan ada kekuatan gaib yang perlahan menggerogoti hidupnya. Ini bukan penyakit biasa, ini santet. Dan yang mengirim, bukan orang jauh. Dia adalah darah dagingmu sendiri. Sang Mendukung dengan nada serius. Apa maksudmu? pamamu, dialah yang iri. Dialah yang ingin melihat keluargamu hancur. Malam berikutnya, aku terbangun karena mendengar suara tangisan dari dapur. Saat kuintip, aku melihat sosok hitam tanpa wajah berdiri di dekat tungku, dengan kuku panjang berlumuran darah. Aku ingin berteriak, tapi lidahku keluh. Sosok itu menoleh ke arahku, dan aku melihat matanya, kosong, tapi penuh kebencian. Keesokan paginya, ibu menemukan patung tanah liat berbentuk ayahku, dengan jarum menancap di dada. Dukun menyarankan keluarga kami melakukan ritual tolak bala. Kami menyiapkan sesajen, bunga, dan membaca doa semalaman. Kembalilah ke asalmu. Jangan kau ambil nyawa orang yang tak bersalah. Dengan nada lantang. Aku tidak akan pergi. Darah ini harus mati. Menggeram. Tiba-tiba, lilin padam semua. Angin kencang masuk rumah, membuat jendela bergetar. Ayah kejang-kejang, tubuhnya membeku. Namun saat itu, dukun melempar kemenyan ke patung tanah liat. Patung itu retak, dan terdengar suara paman menjerit keras, padahal ia jauh di rumahnya. Keesokan harinya, kabar datang, paman ditemukan tewas di rumahnya, dengan tubuh kaku dan mata melotot, seolah ketakutan. Ayah perlahan sembuh, tapi trauma itu tidak pernah hilang. Setiap malam, aku masih sering mendengar suara langkah di atap rumah. Seakan roh paman belum sepenuhnya pergi. Dendam bisa membuat manusia kehilangan hati, bahkan terhadap keluarganya sendiri. Tapi ingatlah, setiap ilmu hitam, pasti akan kembali pada pemiliknya. Inilah kisah nyata, santet dari paman. Oke, sekian dari cerita kali ini. Pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini ialah hidup rukunlah dengan keluarga, kerabat, tetangga, maupun orang lain.
Karena kita tahu iri hati bisa membutakan pikiran dan hati manusia, tidak bisa memandang siapapun, ia rela melakukan hal apa saja untuk menghancurkan orang lain bahkan bisa menyebabkan kematian.